Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pencinta Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hari yang baru ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami di dalam perjalanan hidup kami semakin mengakui Tuhan dalam hidup kami, karena kami melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan Mazmur 104 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk melihat bahwa Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Kemuliaannya itu akan kita alami di dalam perjalanan kehidupan kita kalau kita bisa membangun kesadaran kita terus akan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang membangun hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dialah yang dapat melihat kemuliaan Tuhan lewat semua ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita belajar lewat kisah pemazmur ini, pemazmur dia berkata sendiri kepada jiwanya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mengapa dia bisa memuji Tuhan? Dia melihat akan karya Tuhan, di mana Tuhan begitu menyatakan kemuliaannya lewat segala ciptaannya. Apa yang dilihat oleh pemazmur, itulah yang membuat sehingga pemazmur begitu bersukacita kepada Tuhan. Dia begitu mengagungkan Tuhan di dalam hidupnya. Makanya kita lihat ayatnya yang 33. Pemazmur berkata lewat bagian bacaan firman Tuhan, dikatakan bahwa aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini dikatakan pemazmur karena pemazmur melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lewat ciptaan Tuhan. Di sini pemazmur mengatakan bahwa Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga tak akan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Ini menandakan akan kemahakuasaan Allah, akan kemuliaan Allah lewat segala ciptaan Allah. Ada awan-awan, di mana angin, langit. Pemazmur melihat ini semua sebagai satu kedaulatan Allah yang luar biasa, di mana Allah menyatakan kemuliaannya lewat ciptaannya. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Kalau pemazmur, dia bisa mengagungkan Tuhan karena dia melihat kemuliaan Tuhan itu lewat segala ciptaannya. Saudara dan saya belajar di dalam perjalanan kehidupan kita, marilah kita memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, karena kita bisa melihat akan karya Tuhan bukan saja lewat alam ciptaan yang dilihat oleh pemazmur, tetapi ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, kita ada bersama keluarga, kita ada dalam pekerjaan kita ada di dalam segala perjalanan lingkungan di mana kita berada, pastikan kita bisa melihat kemuliaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Saya percaya dengan kita melihat kemuliaan Allah itu akan membuat kita akan berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Kita akan bisa untuk terus menyatakan Tuhan melalui hidup dan kehidupan kita, sehingga apapun situasi kondisi yang kita alami, kita pasti akan berkata, kalau alam saja Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya yang hebat, maka persoalan saya pun bisa diselesaikan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dalam hidup kita
untuk melihat kemuliaan Allah itu di dalam seluruh kehidupan kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus melihat kemuliaan Allah di dalam segala aktivitas kita dari hari ke hari, bahkan lewat semua yang diciptakan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, bangun kerinduan saudara untuk mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Ketika engkau membangun kerinduanmu mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu, maka Tuhan akan mengizinkan saudara dan saya untuk melihat kemuliaannya. Dan yang kedua, saudara dan saya belajar untuk mendengarkan firman, melakukan firman di sepanjang perjalanan hidup kita. Hanya dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka Allah akan menyatakan kemuliaannya bagi kehidupan saudara dan saya. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, itu berarti Tuhan mau mengajak saudara dan saya untuk kita harus bisa melihat, menangkap kemuliaan Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga kita bisa hidup kokoh berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita tahu hari-hari hidup kita ke depan bukan tambah mudah, tetapi hidup kita ke depan tambah sulit bagi kita. Ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang akan kita alami di sepanjang perjalanan hidup kita. Kalau kita lihat beberapa prediksi-prediksi di televisi, dikatakan bagi kita, bahkan di media-media massa kita melihat ada banyak prediksi-prediksi tentang apa yang akan kita alami di bulan Agustus, September, bahkan perjalanan ke depan. Nah, ini mau mengingatkan saudara dan saya, mari kita bangun hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pastikan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya di dalam menjalani hari-hari hidup kita. Pastikan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga setiap hari hanya ungkapan syukur, hanya terima kasih yang akan kita nyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami semua rindu untuk melihat kemuliaan-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami mampu melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus inilah kami, tuntun perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.